Halo teman-teman semua, selamat datang di pertemuan ketiga Praktikum Merancang Bangun Perangkat Lunak. Nah, di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang use case diagram. Apa sih use case diagram itu? Jadi, use case diagram itu adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Jadi, di dalam use case ini, kita bakalan tahu fungsi-fungsi apa aja sih yang berada di sistem yang akan kita buat. Nah, selanjutnya ini ada simbol-simbol yang ada pada use case diagram. Umumnya sih ada 6 ini ya. Jadi yang pertama ada aktor. Itu biasa digambarkan dengan kayak stickman gitu ya, stickman. Jadi dia itu untuk ngasih tahu pengguna yang memakai sistem. Misalkan ada petugas TU kah atau mahasiswa gitu. Biasanya didapat dari entitas yang ada di DFD. Itu disamakan ya. Terus yang kedua ada include. Include itu menspesifikasikan bahwa use case ini suatu use case itu adalah sumber secara eksplisit. Lalu selanjutnya ada extend. Itu yang menspesifikasikan bahwa suatu use case ini itu adalah hasil dari memperluas use case lain gitu. Nanti bakalan kita bahas ya. Lalu selanjutnya ada association. Association itu apa yang menghubungkan antar objek satu dengan objek lainnya. Ditandai dengan garis lurus gitu aja. Terus ada persegi panjang, itu yang menunjukkan sistem. Jadi dia itu menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Lalu yang keenam ada oval, itu use case. Dia itu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Nah, selanjutnya ini ada extend. Nah, extend itu apa sih? Extend tuh kita lihat ya di gambar. Jadi si use case buka rekening, ada use case buka rekening ini. Nah, ini tuh namanya use case sumber. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kan ada use case namanya buka deposito dan buat kartu kredit. Nah, di sini tuh maksudnya jadi pengguna, misalkan kita buka rekening. Nah, tapi kita kan bisa mengembangkan dari buka rekening itu, mungkin kita pengen lanjut buka deposito atau buat kartu kredit gitu. Jadi itu adalah pengembangan dari use case extend yang merupakan buka rekening. Jadi tanpa buka deposito dan buat kartu kredit pun nggak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya ada include. Bedanya sama exclude apa? Kita bisa lihat nih di gambar. Misalkan dalam suatu sistem kita pengen mengelola anggota atau mengelola suatu pinjaman. Nah, itu dibutuhkan sebuah login. Nah, tanpa sebuah login itu kita nggak bisa melakukan pengelolaan pinjaman atau mengelola anggota tuh nggak bisa. Jadi di sini use case login itu merupakan syarat atau use case yang selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankan use case yang lain, use case mengelola anggota atau use case pengelola pinjaman kayak gitu. Jadi itulah gunanya include. Jadi tanpa si login ini kita nggak bisa mengelola pinjaman dan mengelola anggota gitu. Setelah kita buat use case-nya tadi, diagramnya, sekarang kita akan membuat use case skenario, di mana setiap use case diagram dilengkapi dengan skenario. Skenario use case atau use case skenario adalah jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Gambar di atas itu adalah contoh formatnya. Nah, untuk pada format tersebut ada dua buah skenario, yaitu skenario normal di mana nanti sistemnya itu berjalan dengan semestinya. Kemudian skenario alternatif itu adalah skenario yang berisikan apabila sistemnya tidak bekerja dengan semestinya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Jadi use case skenario itu dibuat per use case atau lingkaran, sehingga di sini kita bisa lihat yaitu use case login, di mana nanti kita membahas mengenai proses login, yaitu yang pertama skenario normal, di mana nanti user itu memasukkan username dan password. Kemudian nanti si sistem akan memeriksa apakah dia valid atau tidak, dan kemudian dia mengizinkan apabila valid masuk ke beranda. Kemudian yang kedua yaitu skenario alternatif. Nanti si aktor tersebut dia akan memasukkan username dan password, kemudian sistem akan mengecek, kemudian apabila tidak valid dia akan menampilkan pesan login tidak valid. Kemudian si aktornya dia akan memasukkan kembali username dan password yang valid, kemudian
sistemnya akan mengecek kembali inputannya apakah sudah benar atau tidak. Kemudian jika dia sudah benar, maka dia akan mengizinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Pertama, sebelum kita membuat use case, kita harus menentukan entitas tersebut. Entitasnya bisa dilihat dari DFD yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, kemudian entitas tersebut kita ubah menjadi aktor, atau pada gambar ini orang yang akan mengakses sistem kita. Karena di DFD yang sudah ada kita memiliki 3 buah aktor, yaitu peminjam, petugas, dan kepala perpus. Setelah itu kita tentukan use case atau menu-menu yang akan kita buat pada sistem. Menu-menu atau use case ini dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional yang sudah kita rencanakan pada materi sebelumnya. Contohnya pada gambar ini yaitu cari buku, pencatatan buku, pendaftaran peminjam, pengembalian buku, peminjaman buku, login, laporan peminjaman dan pengembalian, laporan buku. Nah, untuk use case ini atau menu dia dilambangkan dengan gambar oval. Setelah itu kita akan hubungkan antara aktor dengan use case dengan sebuah garis lurus tanpa garis panah ataupun garis putus-putus. Nah, garis ini menentukan apakah si aktor itu dapat mengakses menu yang ada pada sistem kita. Pada contoh, peminjam hanya bisa mengakses menu cari buku, sedangkan petugas dapat melakukan akses pada pencatatan buku, pendaftaran peminjam, pengembalian buku, peminjaman buku, login, laporan peminjaman dan pengembalian, laporan buku. Dan tadi kepala perpus itu dapat mengakses menu login, laporan peminjaman dan pengembalian, dan laporan buku. Setelah itu kita tentukan manakah antara antar use case ini yang saling berkaitan. Nah, pada contoh ini petugas ini dia hanya bisa mengakses menu-menu yang lainnya, di mana nanti si petugas ini hanya bisa melakukan akses ke menu-menu yang lainnya apabila dia sudah login, sehingga menu selain login itu harus ada tanda include mengarah ke login. Seperti pada gambar peminjaman buku, dia ada tanda panah include ke arah login. Itu artinya peminjaman buku itu bisa diakses oleh petugas apabila login itu sudah dilakukan oleh petugas tersebut. Sama halnya seperti pengembalian buku, pendaftaran peminjam, pencatatan buku. Kemudian di sini ada pengembalian buku, di mana di situ kita beri tanda include ke arah peminjaman buku. Nah, hal itu dilakukan karena apabila seorang itu ingin mengembalikan buku, dia harus sudah meminjam buku terlebih dahulu. Nah, kan agak masuk akal kalau misalnya orang belum pinjam apa-apa tapi sudah disuruh mengembalikan buku. Oleh karena itu, dari pengembalian buku kita berikan panah include ke arah peminjaman buku. Hal yang serupa juga berlaku kepada kepala perpus, di mana ia hanya bisa melakukan akses kepada menu laporan peminjaman dan pengembalian, dan juga laporan buku itu apabila sudah melakukan proses login. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dapat ditanyakan saat praktikum berlangsung atau dapat ditanyakan di luar jam praktikum kepada asisten laboratorium masing-masing. Terima kasih.